Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Senting EE20. Semoga yang menonton video ini senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan juga kelancaran. Amin. Nah, pada video kali ini saya masih membahas tentang parameter Unity UT204 ya. Saya akan sedikit membawakan tema pembongkaran dan juga pembelajaran, tapi dengan tanda kutip bukan video tutorial perbaikan ya, cuma pembongkaran. Saya sebagai pemula juga penasaran seperti teman-teman tentunya. Apa sih isi dalaman UT204 ini? Karena membawakan fitur pengukuran AC dan DC. Oke, tanpa bermenye-menye, kita langsung ke pembongkaran saja. Nah, oke, kita lanjut. Tadi untuk video pembongkaran itu saya skip ya, untuk pelepasan mur dan skrup ini saya percepat, soalnya ya lumayan ya memakan durasi. Itu ada beberapa skrup tadi. Yang pertama itu membuka ini dulu, kap baterai. Lalu dia memakai baterai 2 biji tipe AAA. Untuk casing belakang ada 3 skrup di sini, ini sama sini ya. Tuh. Oke, langsung kita bahas pada rangkaian ini ya. Ini saya lihatkan dulu PCB-nya agar teman-teman lihat tentunya ya. Saya juga sebagai pemula tentu belajar seperti teman-teman. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin sedikit men-spotlight PCB-nya. Sampai bisa nilai sendiri. Teman-teman bisa menilai sendiri ya, tergantung kebutuhan teman-teman nantinya. Oke, di pembahasan pertama ini ada IC ya, IC utama kotak alat ini. Dia menggunakan IC SDIC sebentar. Nah, SDIC SQRT SD7501. Dia menggunakan IC tipe tersebut ya. Tentu fungsinya untuk mengolah semua hasil pengukuran. Ya, ini terminalnya ada banyak. Itu tadi saya sempat cari-cari referensi ya, belajar terkait ini, sistem-sistemnya bagaimana, sama rangkaian-rangkaiannya seperti apa ya. Tadi saya kan penasaran, saya sempat ngulik sebelum saya bongkar ya, karena pembongkaran tanpa teori itu sama saja kembali ke zaman batu ya, tentunya ke zaman jahiliyah. Teori tanpa praktek juga sama saja, jadi saling berkesinambungan. Nah, kembali ke pembahasan utama. Untuk IC tadi mengolah sinyal apa data ya, itu saya tadi kurang paham tentunya ya. Maklum pemula ya, mengolah semua hasil pengukuran ya kayaknya, sama mengubah sinyal analog ke digital ya tentunya. Sinyal analog ke digital, mengontrol LCD, buzzer, NCV, sama tombolnya ada di belakang PCB ini. Di bawahnya ini ada semacam, nah paling bawah ini itu ada PTC nih, ada PTC, resistor, ada beberapa resistor sama dioda.
Itu fungsinya untuk proteksi, untuk input dan proteksi ya. Ini PTC, ini beberapa resistor presisi dan dioda proteksi tentunya. Ya untuk biasa, untuk tegangan berlebih ya, agar tidak langsung kena ke IC ini ya, dan komponen-komponen vital lain. Tuh. Oke lanjut. Yang ketiga dari mana dulu ya? Yang ketiga ada sensor arus ini rahang dari klimater, itu terdiri dari semacam ini ya, rangkaian itu yang saya cari belajar itu bentuknya ya. Soalnya yang di Unity ini tidak bisa dibongkar ya teman-teman. Tadi saya sudah mencoba, itu kayaknya seperti dipres atau gimana ya. Kayak nggak ada skrupnya, lumayan keras tadi. Semisal ceklikan juga saya kesulitan mungkin membongkarnya ya. Soalnya bahan plastiknya emang tebel-tebel semua ya. Kayak kertas gitu, sekali ngeklik kalau gagal patah ya sudah, tidak lentur kayaknya. Untuk pegas lumayan tebel ya. Untuk di dalamnya ini ada rangkaian CT. Nah, CT itu kalau nggak salah saya tadi cari-cari referensi itu berupa current transformer ya. Di dalamnya sini ada current transformer sini ya, sistemnya menyambung gini. Kalau gini dia terputus, kalau gini tersambung currentnya ya. Apa itu kayak current semacam trafo gitu. Jadi dia dililit di semacam ini, lilitannya di sini sama sini gitu. Jadi kalau ini currentnya terputus, kalau gini tersambung. Jadi sistemnya menggunakan medan ya, induksi magnet, mirip-mirip seperti Hall effect, Hall sensor. Nah, di depan ini ada sedikit keterangan tegangan tinggi ya. Tegangan tinggi untuk kabel bisa ditempelkan di sini sama di sini. Tentu hanya satu kabel, jangan dua. Kalau dua itu jatuhnya saling saling menetralkan elektronnya. Itu kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman yang lebih paham bisa lah sharing-sharing di kolom komentar. Untuk tanda plus di sini ini buat mungkin di DC, pengukuran arus DC ya. Ya nanti kita bahas lagi. Di atas ini ada NCV. Ini NCV kabelnya di sini. Itu yang sini current transformernya memakai fleksibel, jadi saya ya gitu agak takut tadi membukanya soalnya fleksibel, sangat ringkih ya. Terputus udah kelar saya. Yang keempat ada rangkaian true RMS. Rangkaian true RMS itu di sini ya, sebelah ini ada semacam resistor, itu fungsinya untuk menghitung nilai RMS benarnya. Nah, di sini RMS benarnya itu untuk mencari pengukuran akurat ya, pengukuran akurat terkait mengukur inverter, mengukur SMPS, atau mengukur beban non-linier. Itu tujuan dari true RMS dibuat ya. Jadi untuk mengukur itu murni gelombang sinusoidal atau gimana ya tadi belajarnya. Mungkin yang lebih paham bisa sharing-sharing ya. Karena saya juga masih pemula, kita sambil sareng-sareng sinau. Tadi sudah kita bahas untuk NCV, yang selanjutnya di jalur PCB antena ini ada sedikit IC atau apa ya ini ya, NCV ini. Ada sedikit IC kecil untuk NCV ya, antena NCV tentunya.
Di bawah ini di mana ya? Nah, di sini ada rangkaian regulator untuk baterai input ya, buat sumber daya. Ini buat sumber daya, ini semacam rangkaian buat regulator untuk sumber daya klemeter ini ya. Dia menggunakan baterai tipe A 2 biji. Untuk buzzer seperti ini. Ini fungsinya nah seperti ini. Fungsinya untuk ya beep, untuk kontinuitas dan juga NCV. Buzzernya seperti ini. Ini cukup keras ya untuk Unity ya buzzernya, dibanding buzzer-buzzer alat pengukuran lain. Worth it lah. Nah, selanjutnya ada konektor test point. Mana ya? Ini belum fokus. Konektor test point itu sebentar, saya carikan. Konektor test point itu ada di sini ya, sekitaran sini. Itu RX1 dan TX2 ini kalau nggak salah untuk komunikasi serial atau, nah setahu saya ya komunikasi serial untuk RX TX ini. Tentu untuk kalibrasi, debug, sama semacamnya ya. Oke, kita lihat dalemannya seperti apa ya teman-teman. Saya agak was-was untuk fleksibel ini ya. Nah, ini untuk dalemannya. Di sini ada terminal untuk konektor, masih bagus ya di kelas bekas saya. Itu yang paling atas ini ada NCV 600 ampere, termokopel, frekuensi, R resistansi, tegangan, dan ini off. Di sini ada R mungkin ya resistansi, ada frekuensi, termokopel. Nah, ini asli ya teman-teman. Ada tipenya ya untuk PCB-nya. Untuk selektor itu seperti ini. Nah, kemudian ini tombol select, 3 tombol hold, reel sama backlight. Oh, sama max-min. Maaf. Untuk LCD seperti ini ya teman-teman. Agak riskan ya sebenarnya membuka LCD ya, karena terminalnya itu. Nah, untuk teman-teman yang saya juga baru tahu, untuk terminalnya itu di sini ini itu ada nempel sama ini ya. Tuh. Ada terminal select di sini. Ini 3 tadi. Seperti itu ya teman-teman. Lupa. Saya pasang dulu. Saya sebenarnya agak ini ya. Agak takut untuk membuka ini. Tapi untuk pembelajaran boleh lah. Buat kita sambil belajar bersama teman-teman ya. Nanti kalau saya menyampaikannya ada salah kata atau beberapa ada yang nggak sesuai, nanti bisa teman-teman koreksi ya, sharing-sharing di kolom komentar. Kita belajar bareng-bareng. Kedepannya mau membuat pembahasan seperti apa lagi, nanti tulis di kolom komentar. Nah, untuk penampakannya seperti ini. Ini ada kristal, semacam kristal ya. Seperti itu. Lumayan solid ya. Untuk PCB tadi ketebalannya lumayan tebal ini. Itu ada di ketebalan 1 mili lebih dikit. Itu tadi. Oke. Mungkin pembahasannya seperti itu dulu.
saya kembalikan lagi ke teman-teman untuk mencari referensi alat pengukuran. Saya juga pemula ya tentunya, cuma bisa mengasih referensi seperti ini dulu ya. Tentu kesimpulannya yang saya dapatkan dari dari Klimeter ini yaitu dia sudah menggunakan IC terintegrasi ya, sensor arus no kontak, solid bahannya teman, sangat tebal. Terus ada true RMS, dan untuk build quality lumayan berkelas ya di harga segitu ya, dengan layout yang sangat rapi. Ini layout yang sangat rapi. Nah, untuk teman-teman mungkin saya cukupkan pembahasan video pembongkaran ini. Nanti kalau teman-teman suka boleh tulis di kolom komentar alat apa lagi yang ingin kita bongkar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.